Pengenalan UltraSpark 2 ISA UltraSpark 2. ISA UltraSpark 2 seluruhnya terdiri dari instruksi-instruksi 32 bit yang diatur dalam memori. Sebuah aritmatika khusus menspesifikasikan dua register untuk mensuplai operan-operan sumber dan sebuah register tujuan tunggal. Sebuah varian memungkinkan instruksi tersebut mensuplai sebuah konstanta bertanda 13 bit dan bukan salah satu dari register-register. Untuk load 2 register atau satu register dan sebuah konstanta 13 bit ditambahkan bersama-sama untuk menspesifikasikan alamat memori yang akan dibaca. Data ditulis ke dalam register lain yang telah ditentukan. Spark pertama kali memiliki jumlah format instruksi yang sangat terbatas. Setiap saat format-format ditambahkan. Pada saat penulisan ini, hitungannya adalah 31 dan terus meningkat. Sebagian besar varian baru diperoleh dengan memangkas beberapa bit dari bidang tertentu. Contoh, cabang-cabang asli menggunakan format 3 dengan pengganti 22 bit. Ketiga cabang-cabang yang diprediksi ditambahkan, 3 dari 22 bit dibuang. Satu digunakan untuk prediksi atau diambil atau tidak diambil, dan 2 digunakan untuk menspesifikasikan kumpulan bit-bit kode kondisi mana yang akan digunakan. Ini menyebabkan pemindahan hanya sebesar 19 bit. Sebagian besar instruksi ini menggunakan varian format 1 bit dengan bidang immediate dibagi menjadi sebuah bidang 5 bit menyediakan register sumber dan sebuah bidang 8 bit yang menyediakan bit-bit opkode yang lebih banyak. 2 bit pertama dari setiap instruksi membantu menentukan format instruksi dan memberitahu kepada hardware di mana harus menemukan opkode lainnya jika terdapat lebih dari satu opkode. Dengan hanya instruksi 32 bit, mustahil untuk memasukkan sebuah konstanta 32 bit dalam instruksi itu. Instruksi sethi mengisi 22 bit yang menyisakan ruang untuk instruksi lain untuk mengisi 10 bit lainnya. Format terakhir adalah untuk instruksi call yang digunakan untuk membuat suatu panggilan prosedur. Instruksi bersifat khusus karena merupakan satu-satunya instruksi di mana 30 bit data dibutuhkan untuk menspesifikasikan sebuah alamat. Untuk ISA ini terdapat sebuah opkode 2 bit tunggal. Alamatnya adalah alamat tujuan yang dibagi dengan 4, sehingga menghasilkan bit yang berkaitan dengan instruksi saat ini. Pengertian Spark atau Scalable Processor Architecture. Spark adalah mikroprosesor berarsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer yang didesain oleh Sun Microsystems tahun 1985. Spark adalah merek dagang terdaftar dari Spark International (INC), sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1989 untuk mempromosikan arsitektur Spark dan untuk melakukan pengujian. Gambar alur proses Spark. Implementasi arsitektur Spark pada awalnya dirancang dan digunakan untuk sistem Sun 4 workstation dan server, menggantikan versi sebelumnya Sun 3 yang berbasis keluarga prosesor Motorola 68000. Kemudian, prosesor Spark digunakan di server SMP atau Systematic Multiprocessing yang antara lain diproduksi oleh Sun Microsystems, Soulborne, dan Fujitsu. Spark adalah merek dagang terdaftar dari Spark International (INC), sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1985 untuk mempromosikan arsitektur Spark, mengelola merek dagang Spark, dan memberikan pengujian kesesuaian. Implementasi yang asli 32 bit arsitektur Spark pada awalnya dirancang dan digunakan di Sun 4 workstation dan server system, menggantikan merek sebelumnya Sun 3 sistem berbasis pada Motorola 68000 keluarga prosesor.
Kemudian prosesor Spark digunakan di SMP server yang diproduksi oleh Sun Microsystems, Soulborne, dan Fujitsu antara lain dan dirancang untuk 64 bit operasi. Proses Spark biasanya berisi sebanyak 160 register tujuan umum. Pada titik apapun, hanya 32 dari mereka yang segera terlihat dengan perangkat lunak. 8 adalah satu set register global, atau salah satunya G0 sulit kabel ke 0 sehingga hanya 7 dari mereka dapat digunakan sebagai register, dan 24 lainnya dari tumpukan dari register. 24 register ini membentuk apa yang disebut jendela mendaftar dan memanggil fungsi atau kembali. Jendela ini digerakkan naik turun register start. Setiap jendela memiliki 8 register lokal dan saham 8 register dengan masing-masing jendela yang berdekatan. Register bersama digunakan untuk melewatkan parameter fungsi dan nilai kembali, dan register lokal digunakan untuk mempertahankan nilai-nilai lokal di seluruh pemanggilan fungsi. The Scalable di Spark berasal dari fakta bahwa spesifikasi Spark memungkinkan implementasi untuk skala dari prosesor tertanam Facebook melalui prosesor server yang besar. Semua inti berbagi sama atau non-preflag set instruksi. Salah satu parameter arsitektur yang dapat skala adalah jumlah jendela register. Dilaksanakan spesifikasi memungkinkan 3 dari 32 jendela untuk dilaksanakan, sehingga pelaksanaannya dapat memilih untuk menerapkan semua 32 untuk memberikan maksimum stack panggilan efisiensi, atau untuk menerapkan hanya 3 untuk mengurangi waktu konstan switching, atau untuk menerapkan beberapa nomor antara mereka. Arsitektur lain yang termasuk sejenis file mendaftar fitur termasuk Intel 1960, IA 64, dan AMD 29000. Arsitektur telah memulai beberapa revisi. Ini diperoleh hardware berkembang baik dan membagi fitur dalam versi 8. Yang substansial upgrade paling menghasilkan versi 9 yang merupakan 64 bit, dan data Spark spesifikasi menangani diterbitkan pada tahun 1994. Dalam Spark versi 8, floating point file register memiliki 16 presisi ganda register. Masing-masing dapat digunakan sebagai 2 presisi tunggal register, memberikan total 32 register presisi tunggal. Sebuah bilangan genap sepasang aneh dari register presisi ganda dapat digunakan sebagai quad presisi register, sehingga memungkinkan 8 quad presisi register. Spark versi 9 ditambah 16 lebih register presisi ganda, atau yang juga dapat diakses sebagai 8 register quad presisi. Tetapi register tambahan tidak dapat diakses sebagai register presisi tunggal. Pengantar Pentium 2. Pentium 2. Pentium Pro Clamat merupakan nama sandi prosesor puncak Intel. Prosesor ini mengakhiri seri Pentium Pro yang sebagian terdapat pengurangan dan sebagian terdapat perbaikan. Diperkenalkan 7 Mei 1997, Pentium 2 mempunyai fitur-fitur CPU diletakkan bersama dengan 512 KB L2 di dalam sebuah model SECC atau Single Edge Contact Cartridge. Terhubung dengan motherboard menggunakan penghubung konektor slot 1 dan bus P6 GTL+. Perintah-perintah MMX, perbaikan menjalankan program 16 bit atau menyenangkan bagi pengguna Windows 3.11, penggandaan dan perbaikan cache L1 atau 16 KB plus 16 KB, kecepatan internal
meningkat dari 233 MHz ke 300 MHz atau versi berikutnya lebih tinggi. CHL2 bekerja pada setengah kecepatan CPU. Dengan rancangan yang baru, CHL2 mempunyai bus sendiri. CHL2 bekerja pada setengah kecepatan CPU seperti 133 MHz atau 150 MHz. Jelas merupakan sebuah kemunduran dari Pentium Pro yang dapat bekerja pada 200 MHz antara CPU dan CHL2. Hal ini dijawab dengan CHL1. Di bawah ini terlihat perbandingan tersebut. Pentium 2 telah tersedia dalam 233, 266, 300, 333, 350, 400, 450, dan 500 MHz atau kecepatan yang lebih tinggi segera muncul. Dengan chipset 8244BX dan i810 Pentium 2 mempunyai unjuk kerja yang baik sekali. Pentium 2 berbentuk kotak plastik persegi 4 besar yang berisi CPU dan cache. Juga terdapat controller kecil atau S824459AB dan kipas pendingin dengan ukuran yang besar. Perbedaan CPU dan cache. CPU laju pemindahan kecepatan, laju pemindahan L1 clock L2 L2. Pentium 200 777 MB per detik, 66 MHz 67 MB per detik. Pentium 200 MMX 790 MB per detik, 66 MHz 74 MB per detik. Pentium Pro 200 957 MB per detik, 200 MHz 316 MB per detik. Pentium 2 266 MHz 1175 MB per detik, 133 MHz 221 MB per detik. Celeron adalah keluarga mikroprosesor buatan Intel Corporation dengan arsitektur Pentium 2, tetapi dengan sedikit pengurangan memori cache demi mempertahankan faktor ekonomis. Pentium 2 Celeron. Awal 1998, Intel mempunyai masa yang sulit dengan Pentium Pro yang agak mahal. Banyak pengguna membeli AMD K6 233M yang menawarkan unjuk kerja sangat baik pada harga yang layak. Maka Intel membuat merek CPU baru yang disebut Celeron. Prosesor ini sama dengan Pentium 2 kecuali CHL2 yang telah dilepas. Prosesor ini dapat disebut Pentium 2 SX. Pada 1998, Intel mengganti Pentium MMX-nya dengan Celeron pertama. Kemudian rancangannya diperbaiki. Cartridge Celeron sesuai dengan slot 1 dan bekerja pada sistem bus 66 MHz. Clock internal bekerja pada 266 atau 300 MHz. Pentium 2 Celeron A Mendicino. Bagian yang menarik dari cartridge baru dengan 128 KB CHL2 di dalam CPU. Hal ini memberikan unjuk kerja yang sangat baik karena CHL2 bekerja pada kecepatan CPU penuh. Celeron 300A merupakan sebuah chip dalam kartu. Pentium 2 Celeron PPGA Socket 370. Socket 370 baru untuk Celeron. Prosesor 400 dan 366 MHz
atau 1999 tersedia dalam plastik pin grid array atau PPGA. Soket PGA 370 terlihat seperti soket 7 tradisional yang mempunyai 370 pin. Pentium 2 Xeon. Pada 26 Juli 1998, Intel mengenalkan Cartridge Pentium 2 baru yang diberi nama Xeon. Ditujukan untuk server dan pemakai high-end. Xeon merupakan Pentium 2 dengan cartridge baru yang sesuai dengan konektor baru yang disebut slot 2. Modul ini 2 kali lebih tinggi dari Pentium 2, tetapi ada perubahan dalam perbaikan penting lain. Chip RAM CHL2 jenis baru. CS-RAM Custom SRAM yang bekerja pada kecepatan CPU penuh. Ukuran CHL2 yang berbeda 512, 1024 atau 2048 KB RAM L2. Memori RAM hingga 8 GB dapat di-cache. Hingga 4 atau 8 Xeon dalam satu server. Mendukung server yang di-cluster. Chipset baru 82440GX dan 82450NX. Chip Xeon bekerja pada kecepatan clock CPU penuh, dapat diperkirakan bahwa akan mempunyai unjuk kerja yang sama seperti CHL1. Tetapi antarmuka dari L1 ke L2 bernilai beberapa tick clock pada awal tiap perpindahan, sehingga ada beberapa kelembatan. Tetapi jika data sudah dipindahkan, bekerja pada kecepatan clock penuh. Pengenalan Pico Java 2. Pengenalan Java. Dalam Java ada 2 jenis program berbeda, yaitu aplikasi dan applet. Keduanya merupakan bagian dari execute, di mana execute merupakan salah satu fase kelima dalam siklus program Java. Aplikasi adalah program yang biasanya disimpan dan dieksekusi dari komputer lokal. Applet adalah program yang biasanya disimpan pada komputer yang jauh yang dikoneksikan pemakai lewat web browser. Pada bahasa Java, kelompok-kelompok kelas yang berkaitan erat dimasukkan dalam satu paket, bervariasi sesuai edisi Java. Java adalah bahasa yang dapat dijalankan dimanapun dan di sembarang platform, apapun di beragam lingkungan. Java dipaketkan dalam edisi-edisi berikut. Java 2 Standard Edition J2SE menyediakan lingkungan pengembangan yang kaya fitur, stabil, aman, dan cross-platform. Edisi ini mendukung konektivitas basis data, rancangan user interface, masukan atau keluaran, dan programan jaringan, dan termasuk sebagai paket-paket dasar bahasa Java. Java 2 Enterprise Edition J2EE menyediakan tempat untuk membangun dan menjalankan. J2EE berisi paket-paket di J2SE, ditambah paket-paket untuk mendukung pengembangan Enterprise Java Beans, XML, dan kendali transaksi yang fleksibel. Java 2 Micro Edition J2ME selain menyediakan bahasa Java yang sama, unggul dalam portabilitas atau kemampuan dapat dijalankan dimanapun. Ada 3 kombinasi kunci yang membuat Java menjadi teknologi yang secara fundamental berbeda dari yang lain, yaitu pertama, semua orang dapat menggunakan applet yang kecil, aman, dinamik, lintas platform, aktif, dan siap dijalankan di jaringan sejak awal. Kedua,
Java adalah bahasa pemrograman yang ampuh, memiliki kekuatan desain berorientasi objek yang sederhana dan mudah dikenal. Ketiga, Java adalah kumpulan kelas objek yang ampuh dan melayani programmer dengan uraian yang jelas untuk banyak fungsi sistem umum, seperti pembuatan window, penggunaan jaringan, dan input atau output. Rancangan bahasa Java telah berdasar teknologi yang telah terbukti dan dikembangkan di bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Bahasa berorientasi objek. Java bukan turunan langsung dari bahasa pemrograman manapun, juga sama sekali tidak kompatibel dengan semuanya. Model objek Java adalah sederhana dan mudah dikembangkan. Namun, sejalan dengan itu, nilangan dan tipe data sederhana lain dianggap sebagai non-objek berkinerja tinggi. OOP atau Object Oriented Programming adalah cara ampuh dalam mengorganisasikan dan mengembangkan perangkat lunak pada OOP. Program komputer sebagai sekelompok objek yang saling berinteraksi. Objek-objek ini ada secara independen yang mempunyai aturan-aturan berkomunikasi dengan objek lain dan untuk memerintah objek lain guna meminta informasi tertentu atau meminta objek lain mengerjakan sesuatu. Bahasa statically typed. Semua objek dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Melalui fitur ini, kode program lebih dapat dioptimasi untuk menghasilkan program berkinerja tinggi. Bahasa dikompilasi. Sebelum menjalankan program di bahasa Java, program dikompilasi menggunakan Java Compiler. Kompilasi akan menghasilkan file bit kode yang serupa fungsinya dengan file kode mesin. Program bit kode yang dihasilkan dapat dieksekusi di sembarang Java Interpreter. Java Interpreter membaca file bit kode dan menerjemahkan perintah bit kode menjadi perintah-perintah bahasa mesin yang dapat dieksekusi mesin. Java menyediakan beragam teknik pengaman, yaitu bahasa independen terhadap platform. Platform independen merupakan kemampuan program bekerja di sistem operasi atau sistem komputer berbeda. Bahasa Java adalah bahasa yang secara sempurna tidak bergantung platform. Bahasa multithreading adalah menyatakan program komputer melakukan lebih dari satu tugas di satu waktu yang sama. Bahasa yang didukung, artinya program tidak perlu menghapus sendiri objek-objek yang tidak digunakan lagi. Fasilitas ini mengurangi beban pengelola memori oleh pemrogram yang mengurangi sumber kesalahan terbesar yang terdapat di bahasa yang memungkinkan alokasi dinamis. Bahasa yang tegar. Java Interpreter memeriksa semua akses sistem yang dilakukan. Program Java tidak dapat menyebabkan crash terhadap sistem. Token. Dalam Java ada yang dikenal dengan istilah token. Token merupakan elemen terkecil di program yang mempunyai arti bagi kompilator. Kompilator bertugas membaca karakter-karakter di kode, sumber, dan menerapkan aturan-aturan secara progresif menjadi potongan lebih besar, seperti identifier, ekspresi, kalimat, dan kelas. Token Java dibagi menjadi 5, yaitu 1. Identifier, 2. Keyword, 3. Literal, 4. Operator, 5. Separator. Identifier. Identifier adalah token yang merepresentasikan nama. Dalam Java, identifier adalah nama yang diberikan untuk variabel, kelas, atau metode. Identifier boleh dimulai dengan huruf, underscore, atau tanda dolar.
identifier adalah case sensitif atau membedakan huruf besar atau kecil dan tidak ada batas maksimum. Contoh username. Keyword. Keyword atau kata kunci adalah identifier yang digunakan dalam Java untuk suatu tujuan khusus. Daftar keyword Java sebagai berikut. Abstract, boolean, break, byte, by value, case, catch, char, class, cons, continue, default, do, double, else, extends, false, final, finally, float, for, goto, if, implements, import, instantive, in interface, long, native, new, null, vacate, private, protected, public, return, sort, static, super, switch, synchronous, this, treat, save, thrown, transit, true, try, void, while. Literal. Penulisan besaran untuk variabel adalah penting. Literal Java terdiri dari angka, karakter, dan string. Angka terdiri dari bilangan bulat atau integer, bilangan mengambang atau float point, dan boolean. Nilai boolean untuk true atau false direpresentasikan sebagai 1 dan 0. Operator. Operator menspesifikasikan evaluasi atau komputasi terhadap objek. Operan yang dioperasikan dapat berupa literal, variabel, atau nilai yang dikirim oleh metode atau fungsi. Separator. Separator digunakan untuk menginformasikan ke kompilator Java mengenai adanya pengelompokan di kode program.